di kripto kan lu kalau misalkan mau beat the market, kita ngomong apa nih? Bitcoin. Ada orang yang mau beat Bitcoin return, jadi lu accumulate wealth in Bitcoin terms. Soalnya hampir di semua exchange lu punya uang didominasi dalam Bitcoin. Ada juga yang total market cap. Kalau gue jujur, target gue selalu modest, so I'm happy all the time. Jadi gue dikit-dikit gue menang gitu. Tapi gue ngelihatnya dari total market cap. Mereka turun berapa, gue bisa turun lebih dikit atau gue bisa gain. Kalau misalkan market gain berapa, gue bisa nggak gain lebih banyak daripada itu. Dan gue so far udah nyarinya multiple sih. Jadi gue bisa gain berapa kali lebih banyak. Dan kalau misalkan gue nggak gain lebih banyak, gue miss di mana nih? Kayak misalkan gue tertarik sama eh, koin koin jelek, koin ya, koin micin gitulah. Tapi gue nggak berani nyimpen, ternyata ngepam. Itu reason salah satu gain paling gede gitu, misalkan kayak eh, Luna kemarin pas Binance support Luna Burn, itu kan gini gila tuh, langsung dalam 30 detik 50%. Gue sampai kayak ya itu something yang gue emang nggak mau dapet, dan I'm okay with that. Cuman kalau misalkan gue selalu ngincer total market cap, menurut gue sih lumayan gampang beatnya. Dan gue review portfolio juga every month. Jadi is it easy to beat the market? No, but if you hold Bitcoin doang, kemungkinan besar it will beat the market during a bear market. Soalnya Bitcoin have the tendency to uh, drop less during a bearish environment. Tapi kalau misalkan lagi bearish rally juga kemungkinan nggak kalah gitu loh. Jadi paling aman sih lu kalau misalkan untuk pemula, lu pegang Bitcoin salah banget nggak akan gitu. Kayak megang IHSG lah istilahnya. The Ton, closest thing. gue boleh nanya nggak Ton? Ori. Gas. So, are there, kan gini gak apa? The question was how to beat the market or how to play the market, benar nggak? So my question is, are there players in the crypto market? Kayak soalnya kan, as we all know, I don't want to say the word, but di stocks kan ada pemain, gitu kan, ada player. Nah, kalau di kripto kan semuanya marketnya global tuh, ya kan? Marketnya benar-benar satu dunia, jalan 24 jam gitu. Nah, ada nggak pemain-pemain tersebut gitu di kripto? Pengen tahu. Ada banget, tapi enaknya di kripto tuh gini, kita anonymous semua. Yang lu bisa track walletnya, dan mungkin yang lu bisa track kalau misalkan di futures itu ID-nya. Di Binance ada ranking. Lu bisa ada top 100 ranking with balance more than 10 million. Itu ada orang salah satu yang gue lumayan look up to, dan gue paling takut kalau gue trade, dia counter trade. Arahnya beda sama gue. Tree of Alpha itu salah satu yang menurut gue, ya itu ngeri lah. Gue ngelihat begituan, kalau sampai dia pas gue long dia short, udah gue mungkin gue potong separuh atau mungkin gue cut loss gitu atau cut profit. Ada juga yang begitu. Tapi kita nggak tahu orang aslinya siapa. We never know who he is. Yeah. I don't know if that answers your question. Ya, I get it kok. Di kripto kayak karena dia kayak membawa asas decentralization transparency, kayak lu bisa ngeliat kayak nge-track wallet kan. Kalau di stock tuh kayak lu bisa ngeliat gerakan this guy or sebuah ekuitas atau sebuah perusahaan buy and sell kayak gitu nggak? Nggak perorangan. Ya. Lu lihatnya persekuritas berangkat. Gitu per institusi gitu loh. Mostly ya, big player yang gue tahu, mereka trade pakai let's say 16 sekuritas, 10 sekuritas. Lu nggak akan pernah tahu mereka. Nggak pernah tahu ya. Let's say. Mereka masuk pakai broker code-nya BK misalkan, JP Morgan. Lalu mereka jualnya pakai ZP, Maybank. Lu nggak pernah bisa tahu gitu loh. Kayak lu nggak akan bisa ngikutin. Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa tahu. nggak bisa korek. Broker yang bisa tahu nggak? Tergantung lu kenal bandarnya atau enggak. Oke. Kenal kita ya tahu dong kita dia pakai apa aja. Cuma ya kalau lu kayak benar-benar nggak tahu siapa-siapa, and then lu cuma kayak blindly look at the broker summary, I don't believe lu bisa tahu dia beli pakai apa, jual pakai apa.
Jadi yang harus lo ikutin bukanlah broker, tapi lo hitung barangnya. Oke. Gitu Oke. sih. This makes sense. Udah kayak kalau udah kita kayak boleh ke crypto site, kita mau kayak tanyain. Boleh dong. Yang dari dulu Cak nih pengen tanyain nih. Ada crypto is the new forms of money games gitu. Ya, jadi Oke. sebenarnya Gue paling demen nih. let Ini me soalnya clarify the pertanyaan question semua ya. orang. Sorry Ton. I'll Oh, iya. clarify the question. Iya. So sebenarnya gue wondering, is this crypto dari awal mereka dibikin sampai sekarang ini itu is just a long money game or what is it? Gitu loh. Pertama, gue kalau dengar pertanyaan, gue breakdown the question ya. Pertanyaan gue, money game itu kan quote-unquote kata yang nggak enaknya Ponzi ya. Nah, Ponzi, okay, sorry. Let me sorry. Gue potong. Because Ponzi scheme sounds very negative. Like Ponzi is like lu kayak mau nyurangin orang gitu lah. Ponzi scheme memang kayak mau makan duit orang gitu kan. No, I'm saying a money game maksudnya kayak a money game where there's money game sebenarnya definitionnya kayak the old money is profited by the new money. Ya, that's it. That's a money game. Jadi maksudnya diputerin aja duitnya gitu loh. Ya kan? jadi Ini exit liquidity lah orang-orang yang baru. Iya, perputaran duit lah sebenarnya lah. That's money game. That's what I mean gitu. Ponzi scheme kan konotasinya kan kayak lu mau nyolong duit orang gitu kan. Nah, that's not what I meant. Oke. But I mean, is it just a flow of like circulating money gitu loh, in different currencies gitu loh, in the form of like different cryptocurrencies and like its derivative NFTs gitu kan? Ya. Jadi maksud lo uangnya itu aja kan? Yang menurut lo? Iya, maksudnya uang itu just semuanya duit doang gitu loh. Nggak ada barang, nggak ada apa-apa gitu loh. Duit puter aja terus. Iya, that's my question sebenarnya ya. Gitu loh, ya duit doang. Ya beneran duit. Oke. Pertama, gue nge-quote Jamie Dimon dulu lah. Dia terakhir ada ngeluarin artikel kan tuh 30th of September. Dia baru ngomong BTC is Ponzi. Tapi sebulan lalu dia membuat prediksi Bitcoin ke 150.000. Itu di Februari, bukan bulan lalu. Terus 6 bulan sebelumnya dia launch in-house Bitcoin Fund. Jadi ini orang udah sama yang kayak tadi Cakra bilang actually. Ini a big confluence atau David tadi yang ngomong, ini orang nurunin harga barang, ngejelek-jelekin barang supaya harganya turun, hopefully dia bisa scoop up di bawah. Itu menurut gua. Tapi kalau misalkan Bitcoin itu sebenarnya uangnya di situ-situ doang, balik lagi ke value sih. Gue percaya value investing tuh ada. Value investing di stocks udah very common. Tapi kalau di crypto, what the fuck is value investing? Lu invest di apa? Sebagai orang yang gue kalau investasi di aset maupun dulu saham, gue pelajarin sampai kalau bisa gue tahu pegawai-pegawainya siapa aja gitu. Jadi gue pelajarin kripto juga seperti itu. Kripto itu kalau misalkan gue mau jawaban paling simpelnya ya digital money. Kalau Bitcoin is digital money lah. Kalau misalkan Ethereum udah masuk ke koin-koin lain, itu bisa dibilang programmable money. Itu sesuatu yang menurut gue ada banyak banget value-nya. Kalau dibilang, jadi lu gimana cara value cryptocurrency, ya kan? Itu pertanyaan yang paling, apa value cryptocurrency itu apa? Cuman lu di digital lu nggak bisa lihat. I can say the same to the bank account that we have, it's BCA, tapi ya lu bisa tarik duit, berarti ya lu bisa lihat form of money-nya. By the way, ada yang ke-kick ya, David kayaknya out. Iya, lagi aja. Oke, gue lanjut aja. Lanjut aja, Ton. Siap. Jadi value of blockchain sendiri itu apa? Gue ngelihat blockchain itu seperti mall. Kalau Ethereum, terutama Ethereum lah gue pakai. Koin kedua terbesar di ekosistem, gue ngelihat dari developernya seberapa banyak sih ini yang lagi mengembangkan aktivitas di atas Ethereum. Soalnya apapun yang dibuat di atas Ethereum, lu bisa melakukan hal yang
menurut gua potensinya tuh belum kelihatan 80%. Kita baru very early stage. Jadi itu pertanyaan juga yang sering ditanya orang, are we early? Yes, we are early, but not that early gitu loh. Price yang bisa 10x 10x gitu mah udah bisa dibilang nggak ketemu lagi lah. Udah jarang gitu, kecuali lu token baru and it's more risky. But anyway, getting back to my original point, value-nya blockchain tuh banyak banget. Terutama decentralized ledger itu key point-nya crypto. Lu kalau misalkan gua transfer uang ke Cakra, Bevan sama David juga punya catatan kalau gue transfer uang ke Bevan gitu. Terus kalau misalkan orang mau menyerang suatu sistem seperti itu, mereka mesti menyerang semua orang yang punya cryptocurrency tersebut. Kalau sekarang orang yang punya Bitcoin, let's say, cuma 100 juta aja, ada nggak hacker mau segerombolan 1.000 orang hacker bisa nyerang segitu banyak dalam waktu yang sama? Lu selalu mesti merubah pembukuan, itu lo kayak ngerubah accounting company sekaligus, tapi yang punya 100 million people. It's technically impossible. Jadi di sana itu gue mungkin menjawab pertanyaan resiko. Di situ menurut gue cryptocurrency is not very risky in terms of hack atau apa, kecuali node operatornya dikit. Itu kayak contoh Ethereum, kalau misalkan dulu mining, itu nodes-nya kan orang yang mining tuh banyak tuh. Itu mesti diserang semua. Jadi decentralization equals to security. Dan lebihnya lagi, kalau misalkan gimana cara value suatu kripto itu ya, lu bisa ngapain aja di blockchain tersebut. Kayak example yang gue paling senang pakai sih sebenarnya Chainlink. Chainlink itu mempunyai sesuatu yang namanya Oracle. Oracle itu bisa ngambil off-chain data menjadi on-chain data. Contohnya aplikasinya itu bisa dipakai untuk asuransi. Asuransi itu bisa dibuat sebagai program di atas Chainlink. Misalkan gua membuat tambak udang. Tambak udang kalau misalkan kena hujan, pH-nya tuh suka naik turun. Gue ngambil insurance kalau misalkan hujan 3 hari berturut-turut, gue mendapatkan payout X amount in a certain token di orang yang membuat smart contract tersebut. Ini sorry gue sedikit technical, but bear with me. Lu beli insurance-nya pakai Chainlink itu? Lu bisa membuat insurance di atas Chainlink itu. Jadi di atas layernya, lu buatnya di ekosistem Chainlink. Oke, jadi ada hubungannya dihubungin ya sama Web2 sebenarnya ya. Yes. Sama kayak aplikasi tambak udang gitu ya. Iya. Jadi yang lu ngambil bukan aplikasi tambak udangnya, tapi lu bisa ngecek weather lokal itu. Jadi Chainlink itu cara lu menjadi node operator itu lu jadi oracle, lu mesti melaporkan hal yang benar di dunia. Kayak contoh, lu bisa lu bisa gamble atau make a bet pakai Chainlink. Gua bukannya push crypto betting, tapi it's one of the ways that can happen. Tapi insurance gitu loh. Lu bisa ngecek ini hujan atau enggak. Semua orang yang di daerah tambak gue bisa ngelaporin. Ini enggak hujan. Tapi kalau ada satu orang bohong, ini hujan. Dia tuh biasa kena penalti, tokennya di slash, dihabisin jadi 0. Di sana ya lu nggak ada untungnya untuk bohong gitu, kecuali lu bisa ngajakin semua orang yang mempunyai token tersebut untuk melaporkan bohong. Tapi there's no way for you to know who holds the token. Jadi kalau misalkan lu nggak bisa bohong dan lu ada resiko token lu habis, it's from a game theory perspective, it doesn't make sense for you to lie. Jadi itu salah satu penggunaan blockchain yang gue bisa ngelihat diimplementasikan tuh bagus banget sih. Di Brazil udah waktu itu untuk claim natural disaster pas lagi ada hurricane. Itu dipakai untuk nge-claim, lu nggak even perlu insurance agent, lu ngasih bukti dari oracle-nya, iya ini kena hurricane, lu dapat payout segini. Dan menurut gua itu value yang kita tuh baru ngeliat depan banget. Itu sih.
I hope that Sorry, answers if your I- question. If I may comment on it, Yeah. From what I've like, gue suka nontonin YouTube-nya si Warren Buffett tuh, YouTube Warren Buffett kalau RUPS kemarin gitu kan, shareholders meeting. Ya. Dia sempat ngomongin tentang Bitcoin sebenarnya. Jadi speaking of tokens gitu kan, dari tadi kan lo ngomongin apa bahwa this insurance program can get, maksudnya users tokens gitu kan, sebenarnya ujung-ujungnya dapetnya token gitu kan. Nah, speaking of tokens gitu, the value of token, gini, maksud gue, my perspective, what is the tangible value of a token gitu. Jadi misalkan ekstrim, worst case scenario, apa tokennya bangkrut gitu kan, what is there to liquidate apa for the owners gitu kan, for the buyers of the token gitu. Apa kalau tokennya beneran kayak turun gitu kan, apa value-nya kan hilang kan, soalnya kan dari yang didapetin dari insurance programnya tadi itu. Ya. Jadi yang gue lihat tuh maksudnya apa, yang gue maksud mungkin kita dari stock side gitu lah ya, jadi mungkin a bit bias gitu ya. We don't see any tangible goods or services that is actually produced or sold gitu kan, dijual by tokens gitu loh. Jadi token maksudnya nggak memiliki land, nggak memiliki tanah, pabrik gitu kan, atau nggak producing barang yang untuk dijual atau services gitu loh, yang untuk mereka dapat duit gitu loh. They're merely just tokens gitu kan. Tapi emang ada utility-nya. I won't deny that utility of these tokens emang bagus gitu loh. Maksudnya bisa kayak lu pakai token, lu bisa kirim duit $1 juta, misalnya $2 juta dengan fee yang kecil gitu kan. Dan in a short period of time loh, dibanding lu kirim duit dari bank gitu kan. I don't deny that utility gitu. Tapi the value of the token itself gitu loh. Where is the tangible value of the token? Gitu? Kalau misalkan, iya, jadi gue ngerti pertanyaan lu. Jadi tangible value of token, kalau misalkan kita ngomong tangible as in we can see the token, there's none. Tapi kalau misalkan kita ngomongin value of the token, paling gampang Ethereum. Ethereum kan sebenarnya tokennya Ether yang ETH itu dipakai untuk ngidupin networknya. Jadi the value of the token is kayak bensin lah. Lu masuk ke jaringan Ethereum, lu mau transaksi, lu mau apa, lu bayarnya pakai bensin itu. Bensin itu tapi pas lu bayar jatuhnya kemana? Kalau misalkan di dunia Web 2 jatuhnya ke company, naik ke atas. Ke centralized company, that's profit. Kalau misalkan di sini, siapapun yang nge-stake Ethereum tersebut, itu nyebar ke, ini kan udah fully proof of stake. Siapapun yang stake Ethereum mendapatkan bits and pieces of the activity of the fuel that is used in the ecosystem. Gitu. Jadi yang menguntungkan lu support network ini, lu akan mendapatkan aktivitas dalam berupa uang gitu. Uang Ethereum tersebut. Makanya networknya tetap ini. I hope it answers your question. Itu juga kenapa sebenarnya kripto sama saham tuh dibilang beda banget. Enggak juga. It's a financial product at the end of the day. SEC juga baru rule if as a security. Kenapa? Soalnya emang banyak miripnya kita tuh sebenarnya. Ethereum kalau lu staking, ibaratnya lu kayak dapat dividen. Lu stake, lu dapat sekitar 4.5% per year. Tapi lu juga bisa dapat capital gain dari Ethereum-nya. Itu bukannya sama banget sama saham, ya nggak? Iya. Jadi itu sih cara gue describe blockchain zaman sekarang tuh. It's not that different. It has similar qualities, but emang it takes quite a while to if you believe in the value, a lot of other people also believe in the value. That's where the value comes from. Kenapa harga bisa 1.000 gitu, bisa 5.000? Soalnya ya market efficiency theory lah, basically. As long as you believe there's value, other people also believe value. It keeps going in a circle. Thank you. Oke. Gimana, Ben? Sorry banget gue jadi technical, tapi gue emang manusia technical sedikit. Mungkin dari kita ada question yang
Oh justru gue mau nembak dong ke grup saham. Kalian berdua, do you believe in or use technical analysis? Nah, Fit, lo harus lo tuh Fit, lo ya. Coba. Gini, technical analysis tuh kayak cukup general banget, luas banget gitu ya, dan banyak pendekatannya. Ada yang believe di kayak elite wave, and then ada yang believe-nya kayak, I believe on the price action. Lalu ada yang percaya kayak indikatornya juga masing-masing beda ya. Ada MACD and then stochastic. Kalau gue pribadi, gue ngelihat technical analysis itu kayak buat gue ya, tergantung sama efficient market hipotesisnya. If the market nggak efisien, then technical analysis nggak akan berguna. Kalau ketika marketnya efisien, technical analysis bisa berguna. Gue ambil contoh. Kalau lu pakai technical di saham kayak Cars misalkan, atau lu pakai technical di saham kayak BBRI, sangat jauh berbeda kan. Maybe lu bisa pakai technical di BBRI, tapi lu mungkin nggak bisa pakai technical di Cars. Kalau lu pakai pendekatannya tarik-tarik garis, kayak ascending triangle, and then bull flag, lalu elite wave, ABCD, EFG, apalah itulah. Tapi ketika lu melihat technical analysis sebagai seperti sebuah lukisan, lu melihat ada emosi market di situ. Dan segala jenis saham, crypto, forex, I think lu bisa pakai technical. Tapi lu harus berfokus kepada price action. Nah, price action ini juga sebenarnya banyak miskonsepsi ya. Kayak support and resistance saja itu banyak banget miskonsepsinya. Kayak misalkan, kalau technical kan resistance tertembus akan jadi support baru. Itu kan teorikal. Teorinya kayak gitu kan. Tapi kenyataannya adalah, apakah betul semua resistance tertembus akan jadi support baru? Jawabannya belum tentu. Karena apa? Karena support atau emosi market itu harus ditentukan secara fresh. Lu nggak bisa lihat 3 bulan lalu. Tapi harus ditentukan secara dekat-dekat ini gitu loh. Karena at the end of the day, yang penting adalah volume-nya. Misalkan, ketika nyampe support, tapi buangannya masih deras, lu beli di support, of course lu akan jebol. Of course support nggak akan berguna. Nggak ada gunanya lu tahu support gitu loh. Tapi ketika lu kayak ngelihat supportnya berdasarkan fresh demand-nya, lu lihat mana ada pantulan di daerah situ sideways and then dikumpulin sama big money, baru lu bisa pakai technical. Jadi menurut gua, technical analysis works kalau lu ngerti cara pakainya dan lu ngerti kenapa lu tarik garis, kenapa lu pakai MACD, kenapa lu pakai MA 200 misalkan. Kenapa lu beli ketika hammer, kenapa lu beli ketika breakout dan lain sebagainya. If you understand the reason behind segala jenis itu, then it works. Kalau nggak berguna. Kayak gitu sih. Ya, sorry. Kalau dari gua, I'm a non-believer of technical analysis in the Indonesian stock market, so I'll leave it tadi. Berarti David, kalau boleh gua ini nih, kita udah main ngobrol-ngobrol aja ya. How many percent does technical analysis, kita ngomong di yang market efficient kayak BBRI gitu. How many percent does that go into your investing decision? Lu belinya tuh di sini kenapa, dan kayak lu how many percent, kayak lu 50% kah, atau lu lebih cuma 20% untuk ini doang, sisanya fundamental? Ya, kalau gue biasa 30% bro. Jadi gue selalu believe bahwa technical itu 30%, fundamental itu 30%, flow itu 40%. Kenapa? Gara-gara basic ekonomi harga bisa bergerak karena supply and demand. Dan supply and demand itu dipengaruhi oleh flow. Nah, fungsinya fundamental adalah untuk menciptakan story. Story lah yang membuat uang masuk. Story lah yang menarik uang masuk ke dalam sebuah saham. Fungsinya technical adalah untuk, beberapa orang ada yang percaya bahwa price move in trend. Dow teori gitu ya. And then history repeat itself, and then the market is efficient, segala yang terjadi udah ditunjukkan di market price action itu. Tapi gue melihat bahwa technical itu sebagai kayak untuk lo tahu gambaran garis besarnya. I believe lo harus beli sahamnya uptrend. Tapi kayak lo beli bumi di 50 misalkan, atau lo beli bumi di 60, itu masih downtrend berat. Tapi kalau lo ngelihat flow-nya, misalkan ada some kind of big players yang masuk and then akumulasi banyak banget barang, dan maybe lu nggak perlu lihat technical pun lu bisa ikutan masuk gitu loh. Jadi ya 30% technical, 30% fundamental, dan sisanya I believe di flow.
kayaknya style investing kita rada mirip. Lu juga mainnya ini ya, event driven investing ya. Ada cerita bagus, lu front-run gitu ya. Karena gue selalu melihat dari segi makro dulu kan. Kayak temanya tuh apa? Gue tuh selalu ngeliat tema, bro. Kayak temanya misalkan farmasi, ya dorong terus farmasi sampai habis. Temanya digital bank, diajar terus digital bank. Karena namanya market Indonesia, kalau kalian sadar ya, uang itu selalu akan terpusat di satu tempat. Kalau tempat itu lagi rame. Selalu. Jadi kalau lu bisa kayak catching the momentum, ya ikut aja. Daripada lu denial misalkan pegang barang yang gak gerak 3 bulan. Ya gitu loh. Oke. Very satisfied with your answer. Thank you. Gue penasaran sih. Kalau dari lo sendiri gimana? Gue jujur technical analysis kalau untuk futures 80%. 80%, 20% itu dari mana? Gue ngelihat kalau ada event. Kayak contoh Doko ditangkap kemarin. Itu gue short. Gue udah pasti gue short. Tapi gue ngeliat dulu ini kira-kira gue bisa target, gue bisa keluar di mana nih? What is a good target lah? Dan gue ngeliat ini gue masukin berapa banyak dan sebagainya, itu semua di 20%-nya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya gue yakin ini going to zero, gue udah hajar habis aja udah. Itu gue pas pertama-tama Luna dari 33 juga gue sempat short. Dari angka 50-an tuh gue right to zero, itu one of the biggest jackpot this year sih. Itu yang kayak begitu, it's very hard to find, but kayak David juga ngomong, gue juga cuman goal 1 jackpot per tahun. Kayak tahun lalu gue jackpot di Solana, gue beli di sekitar $15, I ride it up to 250, 200, 250, gue jual. Udah cukup gitu, gue udah happy for the year. Tapi kita udah mulai tadi ngomongin makro, gimana kalau kita get to the beef of the live show? Gimana kalau kita ngomongin market condition dan sebagainya? Market condition di crypto dan di stocks. Ya, kita ngomongin tesis lah dari masing-masing market ya. Pertama dari stock dulu, dari Cakra atau David. Ya mungkin. Silakan. Ya kalau dari stocks, ya kita lihat dari kemarin udah jeblok terus ya. Mau IISG, apalagi Amerika ya, lebih jeblok lagi dari IISG. Kalau menurut gua sih kayaknya recession is still coming. Kayaknya ya, nggak tahu ya. Ada menurut orang-orang bilang udah lewat atau kita lagi ngalamin recession, lagi udah ngalamin recession atau kita lagi recovery. Tapi kalau menurut gua nggak tahu nih, sentimen gua masih bearish jujur. Sorry, gue boleh minta clarification nggak? Ini resesi di Amerika atau di Indo atau global nih kita ngomongin? Dua-duanya menurut gua. Dua-duanya satu seiring gitu, jadi in lockstep. Tapi masih lebih gede di Amerika, gitu lah. Oke. Mungkin masih lebih gede di Amerika karena mungkin ada faktor di Indonesia itu kita sumber daya alam karena banyak ya gitu ya. Jadi komoditas gitu kan, jadi masih kayak for energy, oil gitu kan. Kayak batu bara lah, nikel gitu kan, ntar mau EV, mau battery, electric vehicles gitu kan. Jadi masih banyak kayak tambang-tambang di Indonesia for commodities tuh yang masih bisa ngeret naikin indeksnya Indonesia lah daripada Amerika gitu. Tapi menurut gue dua-duanya masih I'm still in a bearish view lah for the macroeconomy side of the indexes ya, for globally in stocks. In the stock side actually. Nah kalau coba nih David nih, mungkin David ada beda pendapat tentang makroekonomi kita di stock. Gue boleh nanya ke David nggak? Supaya mungkin dia menjawabnya sedikit ada terstruktur juga. Jadi menurut gue sendiri, gue tuh juga ada split tesis ya. Menurut gue kita udah di kita udah lewat quarter 3 of recession. Soalnya kita udah 2 consecutive GDP growth quarter by quarter di Amerika itu kan di Q2. Q3 gue belum tahu datanya, I don't like to predict. Tapi itu kalau misalkan definisi resesi, job market Amerika itu masih kuat. Jadi kenapa Jerome Powell menurut gue sebagai Fed masih berani gebuk-gebuk rate kayak orang gila begitu? Gara-gara ya job marketnya still strong. Jadi menurut mereka tuh resesi tuh ini belum lah katanya, ini gue sikat dikit lagi masih nggak apa-apa. Menurut lu
kita tuh resesi dari kapan bro? Kalau misalkan dari global atau US mungkin. Oke, gue bahas dari global baru ke Indo dulu ya. Boleh. Ya, kalau dari global, view gue juga bearish actually. Jadi, tapi kalau gue gini ya, view gue tuh udah bearish dari tentang global tuh dari awal tahun ini. Kenapa? Gara-gara it's the economic cycle gitu ya. Ketika suku bunga rendah, and then likuiditas melimpah di mana-mana, lu punya uang dan lu bingung uangnya taruh mana. That's why tembak NFT. Sekarang volume NFT hilang berapa? Bev 97%, right? Ya. Dari the highest ya. And then let's say tech stocks ya, kayak Cathie Wood, Art Investment 2021 rally gila-gilaan. And then Indonesia Tech juga rally gila-gilaan. Tapi 2022 itu kayak wake up call untuk orang-orang yang mengira bahwa all the risky stocks itu akan terus naik. Tapi ketika likuiditas di stop cetek, stop QE, and then suku bunga naik, and then pemerintah udah nggak ngasih subsidi lagi kayak gitu, otomatis ample money supply akan keserap tuh. Kita dari market mulai diserap lagi sama government untuk mengurangi laju inflation. Karena kalau nggak begitu, inflation akan tinggi dan ya lu nggak akan bisa beli apapun karena semuanya loncat. Rumah loncat, komoditas loncat, transport energy semua loncat. Nah jadi itu emang siklus ekonomi. 100 tahun terakhir, setiap every crisis itu selalu kayak gini. Setelah kita penyelamatan ekonomi gitu ya. Jadi menurut gue it's predicted already.